Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fahadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita memasuki maqalah yang ke-12. Maqalah yang ke-12 Anil Hasan Al-Basri, dari seorang pembesar tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Annahu qala, Imam Hasan Al-Basri berkata, Inna fasadal qulubi an sitati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan karena 6 hal. Kalau ada orang melakukan 6 hal ini, maka hatinya menjadi rusak. Hati itu penting karena nanti yang dilihat oleh Allah itu adalah hatinya. Allah itu tidak melihat rupa, Allah itu tidak melihat pangkat, Allah itu tidak melihat rumah, Allah tidak melihat kendaraan, tapi yang dilihat adalah hatinya. Tapi hati itu juga harus disertai dengan amal-amal yang bagus. Jangan cuma beralasan yang penting hatinya bagus tapi tidak sholat, tidak bisa seperti itu. Rusaknya hati itu disebabkan karena 6 hal. Pertama, awaluha yudhnibuna biroja'it taubah. Ada orang itu yang berdosa dengan harapan taubat. Ini orang berdosa tapi niatnya taubat, ini tidak benar. Misal berapa apa pacaran sekarang, nanti taubat, itu namanya bisa menyebabkan rusaknya hati. Tidak apa-apa sekarang berdosa, nanti setelah itu kan kita istighfar, itu tidak bagus karena bisa menyebabkan rusaknya hati. Kenapa? Karena itu nanti akan meremehkan orang melakukan dosa. Dosa itu memang satu hal yang tidak bisa lepas dari hidup seseorang, dari manusia. Kalau dia bukan nabi, dia bukan rasul, maka dia tidak bisa lepas dari dosa. Cuma jangan sampai diingatkan seperti itu. Saya berdosa nanti istighfar, saya berdosa nanti taubat. Mumpung masih muda, saya banyak dosa, nanti kalau sudah tua banyak taubat. Yang jadi pertanyaan kan, umur itu tidak ada yang tahu kapan berakhir. Sehingga orang yang seperti ini tidak bisa dibenarkan, dan ini bisa menyebabkan hati itu menjadi rusak. Kalau hati sudah rusak, ini otomatis anggota zahirnya juga rusak. Karena orang itu tergantung hatinya. Kalau hatinya itu bagus, maka yang lain juga bagus. Kalau hatinya tidak bagus, maka tidak bagus. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa tidak mungkin di dunia ini semua orang tidak berdosa. Tidak mungkin itu. Karena nanti akan hilang seruan-seruan Allah, kalian istighfar kepadaku, kalian bertaubat kepadaku. Kalau seandainya tidak ada satupun yang dosa, itu percuma Allah menyeru seperti itu. Tapi itu juga tidak bisa dijadikan alasan kemudian kita berdosa, ya tidak. Seorang mukmin itu ketika melihat dosanya, dia itu melihat seakan-akan seperti gunung yang akan menimpa kepada dirinya. Takut. Tapi orang munafik itu kalau melihat dosanya, dia melihat dosa itu seperti lalat yang ketika hinggap diusir, hinggap lagi diusir lagi, hinggap lagi diusir lagi. Maka kita bisa berkaca kepada diri kita sendiri, kita termasuk yang jenis yang mana? Apakah seorang mukmin yang sejati atau seorang munafik? Intinya kita itu ketika sudah
terlanjur, terpeleset melakukan dosa, ya taubat. Tapi jangan sampai saya sekarang berdosa, nanti ketika sudah waktunya saya akan taubat. Itu tidak bisa dibenarkan dan bisa menyebabkan rusaknya hati. Bahaya kalau hati itu yang rusak. Dan Allah itu sudah tahu bahwa manusia memang banyak dosanya. Seandainya pun misal dalam sebuah hadis qudsi saya pernah membaca, kalau seandainya pun di dunia ini semua orang itu tidak ada yang berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk-makhluk baru yang berdosa. Ya karena memang tidak mungkin semuanya tidak berdosa, itu tidak mungkin. Tapi jangan sampai meremehkan dosa. Contoh yang lain misalkan, tidak apa saya menyakiti fulan bin fulan, tidak apa saya menyakiti hati guru, tidak apa saya menyakiti teman, tidak apa saya menyakiti hati orang tua, nanti tinggal minta maaf. Itu juga tidak benar kalau seperti itu. Karena sesuatu yang tidak baik walaupun dengan niat yang bagus itu tidak diperbolehkan. Satu contoh, misalkan di dalam satu perkumpulan lagi gibah semuanya. Kemudian ada satu orang, wah saya ini kalau tidak gibah ini tidak enak. Niatnya nengkan orang biar yang lain juga senang. Saya ikut berpartisipasi untuk gibah. Ini juga tidak benar. Ini juga tidak benar. Kenapa? Karena niatnya bagus tapi perbuatannya tidak bagus. Harus satu paket sama-sama bagus. Tidak bisa. Satu contoh yang lain misalkan, misal ada perempuan di pinggir jalan jualan, tahu jualan? Ya menjual diri, bukan jualan makanan. Menawarkan diri, menjual diri. Ada laki-laki yang lewat, wah ini biar seneng, nyenengkan orang itu kan berpahala, pahala gundulmu. Seperti itu tidak bagus, tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Niat dan perbuatan itu harus sama-sama balance. Apa bahasa Inggrisnya itu? Harus sama-sama cocok. Harus sama-sama satu paket. Kalau niatnya bagus ya perbuatannya bagus. Sebaliknya juga sama. Niatnya tidak bagus, perbuatannya bagus, itu juga tidak dibenarkan. Contoh, cari ilmu, bagus apa tidak bagus? Bagus. Tapi niatnya karena ingin dipuji orang, ingin dihormati orang, ingin dihargai orang, itu juga tidak bisa dibenarkan. Pokoknya antara niat dan perbuatan itu harus sama-sama benar. Kalau salah satu ada yang salah, maka tidak bisa dibenarkan. Nah ini yang pertama, orang itu hatinya menjadi rusak ketika dia itu berdosa dengan harapan dia bertaubat. Dia berdosa dengan harapan dia beristighfar. Itu bisa menyebabkan hatinya rusak. Yang kedua, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Dia tahu tentang ilmu, dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu bisa menyebabkan hatinya rusak. Tapi kita ini kan dari kecil sampai sekarang sudah berapa ilmu yang masuk, yang kita terima. Apakah mungkin bisa mengamalkan semuanya? Tidak mungkin. Ya susah untuk bisa mengamalkan semuanya. Tapi minimal sepertiga dari ilmu yang kita miliki, kita benar-benar bisa mengamalkan. Yang penting sudah benar-benar berusaha. Yang penting sudah benar-benar berusaha. Saya pernah ada orang yang agak sedikit usil. Waktu itu saya masih belajar, masih cari ilmu. Ngapain baca kitab yang besar-besar? Kitab yang kecil saja masih tidak bisa ngamalkan semuanya. Ya kalau kitab yang kecil nunggu bisa ngamalkan semuanya, kapan bisa nambah ilmu? Yang penting kita itu tetap nambah ilmu sampai lalu kita berusaha untuk belajar mengamalkan. Ya bukan berarti kita langsung tidak mengamalkan semuanya. Ya berusaha sedikit demi sedikit, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari ya kita amalkan. Semisal tentang syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kita harus paham.
sehingga kita benar-benar bisa untuk mengamalkan. Karena memang ilmu itu tidak ada faedahnya kalau tidak diamalkan. Ibarat digambarkan oleh Imam Ghazali, orang itu kalau cari ilmu lama kemudian tidak diamalkan, itu ibarat seperti orang nanam pohon, dirawat dari kecil, disiram, dipupuk, diperhatikan, dirawat, disiram dan lain sebagainya sampai besar. Setelah besar dia berbuah pohonnya, tapi buahnya itu tidak dimanfaatkan, dibuang begitu saja. Nah, orang juga seperti itu. Orang punya ilmu tapi tidak diamalkan juga seperti itu. Sama seperti menanam pohon, sudah besar, sudah berbuah, ternyata dibiarkan begitu saja, tidak ada manfaatnya. Ada juga satu gambaran dari Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad itu, orang itu kalau punya ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, sama seperti orang yang punya pedang, kemudian dia masuk di hutan belantara dan di situ ada singa, ada harimau dan hewan-hewan yang membahayakan. Kira-kira kalau pedang itu hanya ditaruh hanya ditaruh tidak digunakan, kira-kira selamat apa enggak? Selamat apa enggak? Enggak. Maka ilmu juga seperti itu. Kalau tidak digunakan, ilmu itu tidak bisa menyelamatkan, kata Imam Ghazali. Ilmu itu kalau tidak diamalkan, ilmu itu tidak bisa untuk menyelamatkan. Ini yang kedua, yang bisa menyebabkan rusaknya hati. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisun. Kalau dia beramal, dia tidak ikhlas. Amalnya banyak, amalnya tidak bisa dihitung, tapi kalau dia beramal dia tidak ikhlas, maka itu bisa menyebabkan rusaknya hati. Padahal Allah itu memerintahkan kita untuk ikhlas ketika melakukan sebuah amal ibadah. Di dalam beberapa ayat disebutkan minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Ada orang itu yang niatnya hanya karena dunia, ada yang niatnya karena akhirat. Faman kana yarju, yang di dalam surat Al-Kahfi itu, falyamal amalan sholihan, itu apa ayatnya? Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Ya, apa itu ayatnya? Ada yang hafal? Nah, ikhlas itu juga ada tingkatan-tingkatannya, lupa saya. Pokoknya falyamal amalan sholihan. Pokoknya kalau orang itu tujuannya untuk akhirat, tujuannya untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi, maka hendaknya dia untuk beramal dengan amal yang soleh dan disertai dengan keikhlasan. Maka niat itu penting. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kalian tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas karena Allah. Ini ayatnya sudah amat sangat jelas. Manfaat ikhlas itu banyak. Di antaranya, man akhlasa lillahi arba'ina yauman adharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanih. Orang yang bisa ikhlas selama 40 hari berturut-turut, maka Allah akan menampakkan hikmah dari hatinya yang keluar melalui lisannya. Artinya apa? Artinya orang itu kalau ikhlas, ucapan-ucapannya itu menjadi ucapan yang bernilai tinggi, sehingga gampang untuk diterima oleh orang lain karena ada pancaran ikhlas dari dalam hatinya yang memancar dari lisannya, sehingga orang itu ketika menerima, mendengarkan ucapan-ucapan dia, karena itu adalah munculnya dari keikhlasan hati, maka langsung akan masuk ke hati. Dan ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, falladzi ya'malu liqasdi taqarrubi ilallah wa talabi mardhatihi wa sawabihi wal mukhlis. Orang itu kalau ibadahnya tujuannya pertama mendekatkan diri kepada Allah, kedua mencari ridha Allah,
ketiga mencari pahala Allah, maka orang tersebut masih dikatakan ikhlas. Misal, kenapa kamu kok sholat berjamaah? Agar mendapatkan pahala 27 derajat. Oh, itu tidak boleh, itu tidak ikhlas itu. Masa ibadah karena pahala? Ini Imam Haddad ini yang mengatakan. Orang itu masih dikatakan ikhlas. Walladzi ya'malu lillahi wa limura'atin nasi huwal mura'i. Kalau ada orang ibadah niatnya dua dicampur. Pertama, niat karena Allah. Kedua, niat karena manusia. Orang ini tidak dikatakan ikhlas. Orang ini dikatakan orang yang riya. Tidak bisa. Kamu kenapa kok berangkat cari ilmu? Ya berangkat untuk mencari ridho Allah. Yang kedua juga agak sedikit pamer lah, biar kelihatan seperti wanita solihah misalkan. Orang seperti ini tidak bisa dikatakan ikhlas. Orang ini disebut al-mura'i, orang yang riya. Kata Imam Haddad, wa amaluhu ghairu makbul. Amalnya tidak diterima. Yang ketiga, tipe yang ketiga ini, walladzi ya'malu li mura'atin nasi faqat walau lan nasu lam ya'mal aslan amru khatarun hailun. Kalau ada orang beramal, kalau ada orang beribadah niatnya murni karena manusia, bukan karena Allah atau karena pahala atau karena mendekatkan diri kepada Allah, seandainya tidak ada manusia yang memuji, tidak ada manusia yang menghargai, dia tidak beramal, kata Imam Haddad, amruhu khatarun hailun. Urusannya sangat mengkhawatirkan. Wa riya'uhu riya'ul munafikin, dan riya'nya termasuk riya'nya orang-orang yang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Api itu kalau agak di atas ya panas, tapi tidak begitu panas. Tapi kalau yang paling bawah itu yang paling panas. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Maka kita itu jangan terlalu tinggi kalau belum levelnya. Kadang-kadang orang tidak pernah belajar, tidak pernah mondok, terus sholatnya juga jarang-jarang, pembahasannya terlalu tinggi. Pembahasannya seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Kita itu kalau beribadah karena pahala, kalau beribadah karena ingin mendapatkan surga, kalau ibadah karena takut masuk neraka, itu tidak ikhlas itu. Padahal dia juga ada ibadah. Itu masih dikatakan ikhlas. Cuma memang ikhlasnya itu levelnya di bawahnya seperti tingkatannya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu kan amal ibadahnya murni semata-mata karena Allah, bukan karena tujuan ingin masuk surga, bukan karena takut neraka. Itu tingkatan level yang paling tinggi. Tapi orang yang ibadahnya karena ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka, itu juga masih dikatakan ikhlas, cuma levelnya di bawahnya yang itu levelnya di bawahnya yang itu. Dan itu juga tidak bisa disalahkan, karena Rasulullah pun pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rasulullah pun ketika berdoa masih meminta surga. Masa kita tidak boleh untuk minta surga? Kita itu masih levelnya level yang seperti itu. Kenapa Rasulullah kok seperti itu? Untuk mensyariatkan kepada umatnya. Kalau misalnya seandainya Rasulullah tidak berdoa seperti itu, wah ini levelnya sudah tinggi nih, kita tidak bisa niru. Misalkan Rasulullah tidak boleh orang itu berdoa ingin dimasukkan surga, ingin diselamatkan dari neraka. Wah, Rasulullah ini justru memberatkan kepada umat. Nanti umatnya susah untuk niru. Nah, maka orang itu kalau beramal harus ikhlas. Kalau ada orang beramal tapi dia tidak ikhlas, itu bisa menyebabkan rusaknya hati. Yang keberapa? Keempat. Yang menyebabkan rusaknya hati itu adalah wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun. Orang makan rezekinya Allah tapi dia tidak bersyukur. Sudah berapa lama, sudah berapa kali kita memakan rezekinya Allah? Berkali-kali. Nikmat itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita harus yakin itu, segala kenikmatan, segala apapun yang kita nikmati, segala apapun yang kita miliki, semuanya dari Allah. Maka ketika kita paham seperti itu, sudah semestinya kita bersyukur kepada
kepada Allah. Karena syukur itu adalah hal yang paling penting yang akan diberikan Allah kepada hambanya. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan, man u'tiya fasyakara wa btuliya fasabara wa dhulima faghfara wa dhalama fastaghfara thumma sakata alaihi salatu wassalam faqalu ma lahu ya Rasulullah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau ada, kata Rasulullah, kalau ada orang diberi kemudian dia bersyukur, diuji kemudian dia bersabar, didolimi kemudian dia memaafkan, mendolimi kemudian dia minta maaf, kemudian Rasulullah diam. Para sahabat bertanya, kenapa mereka wahai Rasulullah? Mereka itu orang yang aman dan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang itu aman, itu orang itu pokoknya aman, itu hidupnya itu aman gitu. Maka syukur ini adalah hal yang penting. Makanya dalam satu hadis dijelaskan, awwalu man yud'a ilal jannati al-hammadun. Orang yang pertama kali dipanggil ke surga itu adalah orang yang banyak memuji kepada Allah. Alladzina yahmadunallaha ala kulli hal. Orang yang banyak memuji kepada Allah dalam setiap keadaan. Kasih seneng syukur, kasih begini syukur, kasih uang sekian syukur, kasih uang yang lebih di bawahnya syukur, kasih kaya syukur. Maka kita harus banyak bersyukur, tidak boleh untuk mengeluh. Syukur itu apa syukur? Syukur itu meliputi 3 hal. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota tubuh. Syukur dengan lisan, ketika kita mendapatkan kenikmatan kita mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan hati, kita harus sadar, merasa bahwa kenikmatan yang kita terima itu adalah dari Allah. Syukur dengan anggota tubuh, kita harus menggunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang mendapatkan ridho dari Allah. Ketika memenuhi tiga aspek itu, maka syukurnya menjadi syukur yang benar-benar sempurna, menjadi syukur yang benar-benar sempurna. Maka orang yang tidak bersyukur ini, maka dia dikhawatirkan untuk dicabut nikmatnya dari Allah. Termasuk bagian dari syukur itu mengagungkan nikmat walaupun nikmat itu kecil. Artinya kalau kita mendapatkan nikmat yang kecil, kita juga harus mengagungkan karena kita melihat bahwa kenikmatan tersebut tetap dari Allah. Maka yang bisa menyebabkan hati itu rusak, banyak orang yang makan rezekinya Allah tapi dia tidak mau bersyukur. Maka kita harus banyak bersyukur. Yang kelima, yang menyebabkan hati rusak itu wa ma yarduna bi qismatillah. Tidak ridho terhadap pembagian dari Allah, itu bisa menyebabkan hati rusak. Makanya kalau dikasih apapun harus ridho. Kasih rezeki 1 miliar, ya harus ridho. Paham? Harus ridho. Kasih rumah yang bagus, ya harus ridho. Biasanya ridho ini lebih kepada hal-hal yang tidak enak. Kasih pangkat yang tinggi, ya harus ridho. Ini kalau seperti ini ridho itu pasti lebih gampang gitu. Intinya kita harus ridho terhadap apapun yang sudah diberikan Allah. Bagian dari fisik kita, bagian dari rumah kita, bagian dari kendaraan kita, bagian dari apapun dari keluarga kita, kita harus ridho. Karena itu mengaplikasikan sabda Rasulullah, raditu billahi robba. Kita sudah sering kali mengaku bahwa kita ridho terhadap Allah sebagai Tuhan. Namanya kalau sudah ridho itu harus ridho dengan apapun yang sudah menjadi konsekuensi dari kita menjadi hambanya Allah. Misal seperti orang mondok di pondok. Kalau sudah dia masuk di pondok itu, maka dia harus menerima apapun yang sudah menjadi peraturan di pondok itu. Itu namanya ridho. Ridho bisyai'i, ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kita itu ridho kepada sesuatu, otomatis kita sudah harus ridho kepada apapun yang menjadi konsekuensi dari kita ridho terhadap sesuatu itu. Misal
Kalau ada orang cinta sama orang lain, otomatis dia kan ridho cinta sama orang itu, dan harus menerima apapun yang menjadi konsekuensinya. Misalkan ditinggalkan, ya harus ridho. Tapi kadang-kadang orang sekarang itu sabar dihubungkan dengan hal-hal yang maksiat. Saya pernah lihat ada orang update story di WA. Saya pernah lihat ada orang update story di WA yang intinya isinya itu ada temennya yang lagi sakit hati, putus cinta, ditinggal sama pacarnya. Kemudian temennya ini nulis begini, sabar ya, ini adalah ujian. Sebetulnya tidak benar. Tidak perlu sabar. Ia harus bersyukur karena dihindarkan dari melakukan maksiat dan dosa. Tidak benar itu kalau seperti itu. Sabar ya, ini mungkin ujian. Kamu mungkin nanti harus banyak introspeksi diri ya. Ujung-ujungnya bagus, tapi kata-katanya tidak bagus seperti itu. Karena tidak ada ceritanya sabar dihubungkan dengan kemaksiatan, tidak bisa. Salah satu cara kita untuk bersyukur di dalam sebuah hadis, unduru ila man huwa dunakum. Salah satu cara kita untuk bersyukur, kata Rasulullah, melihat kepada orang yang ada di bawah kita dalam hal urusan dunia. Misalkan orang yang punya sepeda motor, ya harus banyak bersyukur karena ternyata masih ada orang yang punya sepeda pancal. Orang yang punya sepeda pancal, dia harus banyak bersyukur karena ternyata banyak orang yang kemana-mana selalu pakai jalan kaki, tidak punya apa-apa. Yang jalan kaki pun juga harus melihat ke bawahnya. Dia harus banyak bersyukur dia masih bisa jalan karena ada orang yang stroke kakinya sehingga dia tidak bisa jalan. Yang stroke pun masih ada kemungkinan untuk bersyukur. Alhamdulillah saya stroke tapi masih bisa dzikir mulutnya. Yang lain ada sudah yang tidak bisa apa-apa, stroke total. Artinya kalau kita melihat dalam hal urusan dunia kepada orang yang ada di bawah kita, itu salah satu cara kita untuk bersyukur. Yang rumahnya misalkan seperti itu, lihat ada orang yang hidupnya di kolong jembatan, ada yang hidupnya itu tidak tahu karena tidak punya rumah, kadang-kadang di pinggir-pinggir ATM. Coba lihat yang dari luar, ada yang tidurnya di pinggir-pinggir jalan, di trotoar. Alhamdulillah, hanya hati kita itu banyak alhamdulillah. Maka jangan sering-sering bergaul, berteman dengan orang yang di atasnya. Nanti itu mengikuti gaya hidup akhirnya. Teman itu kalau bisa yang di bawahnya saja. Wah, ini temennya yang misalkan kalau anak pondok yang kirimannya melebihi di atasnya 2 kali lipat, nanti akhirnya tidak syukur. Harus banyak syukur. Misalkan kiriman seminggu 50.000, ada yang kadang-kadang 2 minggu 50.000. Hanya syukur. Pokoknya ngelihat yang di bawahnya semuanya. Orang yang gajinya sebulan 1 juta harus bersyukur karena ada yang jangankan sebulan, 1 juta itu harus berapa bulan untuk mendapatkan. Orang kalau ngelihat ke bawah dalam hal urusan dunia, maka dia lebih mudah untuk bersyukur. Kemudian yang keberapa? Keenam, yang menyebabkan hati rusak itu wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Banyak orang yang menguburkan orang-orang yang mati tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran dari sebuah kematian. Maka menjadi hal yang aneh kalau ada orang takziah tapi dia justru gosip. Ngakak-ngakak sebenarnya tidak masalah kalau niatnya untuk menghibur orang yang ditinggal itu agar tidak terlalu meratapi nasib sehingga dia tidak ridha terhadap ketetapan Allah, itu bagus. Tapi kalau ngakak-ngakak hal yang tidak jelas, padahal di situ ada pelajaran yang harus diambil dari sebuah kematian. Ternyata itu orang yang pangkatnya tinggi mati juga, itu orang yang cantik ternyata mati juga, itu orang yang tampan ternyata mati juga, itu orang yang kaya ternyata mati juga. Sehingga dia itu sadar, saya harus bagaimana sehingga mati saya itu bisa membawa bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah. Kalau ada orang menguburkan orang yang mati tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran dari sebuah kematian, itu pertanda bahwa nanti hatinya sedikit demi sedikit akan rusak. Kalau hatinya rusak, otomatis nanti akhirnya juga
juga rusak. Pernah kan kadang ada orang itu takziah tapi ya tidak melakukan hal-hal yang bagus, padahal kapan hari yang saya jelaskan di cincinnya siapa itu yang kafabil mauti wa itu. Iya, sahabat siapa namanya? Sayyidina Umar apa siapa saya lupa. Sayyidina Umar ya? Sayyidina Umar kalau tidak salah, di cincinnya itu ditulis kafabil mauti wa itu, sudah sangat cukup, sungguh sangat cukup kematian sebagai pengingat. Karena memang nasihat yang paling menancap ke hati kita ya kematian. Kenapa? Karena tanpa suara, tanpa tulisan, tanpa gerakan, orang itu kadang-kadang seakan-akan ada nasihat yang keluar dari sebuah kematian. Oh, orang itu ternyata mati juga. Oh, orang itu ketika mati itu ditangisi banyak orang. Saya juga nanti seperti itu. Jadi orang itu kena nasihat dari sebuah kematian. Ketika ada orang tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil nasihat, tidak bisa mengambil dari sebuah kematian, maka dia akan rusak hatinya. Karena sesungguhnya orang itu ketika mati maka nanti dia akan dikuburkan. Sedangkan di alam kubur itu adalah yang menentukan untuk tahap-tahap yang selanjutnya. Innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat yang pertama kali dari akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau dia selamat maka tahapan setelahnya akan jauh lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau orang itu kalau sudah di alam kubur dia tidak selamat, itu pertanda bahwa nanti tahapan yang setelahnya dia lebih susah. Kan ada tahapan-tahapannya, dari alam kubur, kemudian bangkitkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang mizan, kemudian sirat, melewati jembatan, kemudian di situ nanti ada penentuan akhir, apakah nanti di surga atau di neraka. Maka orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari sebuah kematian, dikhawatirkan nanti orang tersebut akan menjadi rusak hatinya. Akan saya simpulkan dari awal. Kata Imam Hasan Al-Basri, ada 6 hal yang bisa menyebabkan rusaknya hati. Pertama, orang berdosa dengan niat taubat. Orang mau melakukan dosa dengan niat nanti saya istighfar saja. Yang kedua, orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya dan tidak berusaha untuk mengamalkan. Ketiga, orang memang dia beramal tapi ketika beramal dia tidak ikhlas ketika beramal, bisa rusak hatinya. Yang keempat, memakan rezeki Allah tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, rusak hatinya. Yang kelima, orang yang tidak ridho terhadap pemberian dan pembagian dari Allah, bisa rusak hatinya. Dan yang keenam, orang yang mengubur kepada orang-orang yang mati tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran dari sebuah kematian. Ketika orang melakukan 6 hal itu maka hatinya menjadi rusak, dan orang itu termasuk tanda orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan tema yang lebih menarik. Di sini orang kalau lebih mementingkan urusan dunia mengalahkan urusan akhirat, maka dia akan diberi 6 siksaan oleh Allah, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Apa itu? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang besok. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.